Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku bareng Titin lagi. Kita bakalan ngebahas isu yang lagi rame, Tin. Dimana sempat trending juga, mungkin sampai sekarang masih trending. Dan kita juga, ya di mana-mana. Dan aku pun juga udah nonton videonya. Sempet agak agak emosi sedikit gitu ketika nonton. Mengguncang ya. Jadi kayak menarik banget kalau kita bahas, yaitu tentang poligami. Oke, isu yang cukup menarik untuk kita bahas. Jadi, aku sama Titin kita bakalan sharing ataupun lebih tepatnya kayak diskusi bareng mengenai poligami. Kayak menurut kita sebagai milenial khususnya kayak gimana sih kan poligami itu. Kemudian juga kita bakal menanggapi beberapa statement yang ada di video yang viral itu. Dan kita pingin ngajak kalian juga untuk diskusi kayak gitu sih. Jadi mungkin kita langsung mulai aja deh, Tin. Teman-teman udah kenal nggak sih sama Titin? Udah kenal dong? Iya udah kenal lah. Kita kan udah sering ya ketemu di video. Ya. Jadi Titin ini adalah teman aku kuliah dan udah jadi teman aku sejak SMP ya, Tin. Dan kita sering banget kayak bertukar pikiran gitu ketika kayak lagi nongki-nongki gini. Jadi sambil ngevideo gini, kita pingin sharing juga sama kalian. Jadi Oke, disclaimer dulu benar. Mungkin kita mau disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan nanti ini adalah berdasarkan ide dan pemikiran kita ya, Tin. Gak ada maksud untuk merendahkan. Kita beropini menanggapi sesuatu yang lagi viral, bukan menyalahkan, tidak bermaksud menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak. Dan kita tidak juga kayak menggurui ya, guys. Kita cuman kayak sharing dan memaparkan apa yang kita perspektif kita aja lah kayak gitu, lebih ke opini gitu. Jadi nggak ada maksud apa-apa ya guys, itu disclaimernya. Oke, so langsung Tin, kita mulai aja ngebahas. Menurut kamu pribadi, kamu setuju atau enggak sama poligami? Idah gitu aja dulu deh. Aku sih nggak setuju ya. Oke. Aku juga. Oke. Jadi kita berdua adalah tim kontra ya. Maksud aku kayak kita emang bukan kurang sih, tapi lebih kayak emang nggak setuju gak sih, Tin? Nggak setuju dengan konsep poligami. Menurut Titin sendiri, alasan basic aja dari kamu pribadi, kenapa kalau poligami tuh nggak bagus menurut kamu? Karena kita tuh perempuan ya. Oke, kita. Sorry. Kamu say. Okay. Ya, aku kan perempuan kan ya. Kita tuh punya hak untuk bahagia dengan satu pasangan. Nggak mau gimana ya? Berbagi pasangan. Orang kita masih pacaran naik, nggak mau ada orang lain kan? Iya. Apalagi udah nikah. Kalau udah nikah kan kesannya kayak kita pengennya lebih intimate satu aja kan, nggak yang berbagi kayak gitu. Kalau aku pribadi kenapa nggak setuju? Karena aku nggak bisa percaya dengan konsep adil gitu loh, Tin. Oh iya, betul. Paham gak sih? Kayak meskipun ada orang yang bilang, oh pokoknya poligami itu bersikap adil, bersikap fair, semuanya dapat treatment yang sama. Tapi menurut aku nggak semua hal itu porsinya itu bisa sama gitu loh, Tin. Sama bukan berarti itu adil. Nah ya, itu. Sama itu belum tentu itu adil juga. Jadi menurut aku konsep poligami itu nggak mungkin bisa memberikan keadilan buat semua yang terlibat kayak gitu. Jadi makanya aku kayak gak setuju dengan konsep poligami sama sekali, meskipun selalu dibunyikan atau dikempenkan bahwasanya poligami boleh asalkan kayak bisa adil. Menurut aku kayak definisi adil sendiri tuh kayaknya nggak bisa gitu loh orang kayak gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, kamu punya nggak sih, Tin, kayak relasi ataupun orang dekat yang poligami? Kayak mungkin orang dekat ya, bukan orang lain, kayak kamu kenal gitu? Nggak ada sih sejauh ini yang aku kenal yang poligami. Jadi semuanya itu mostly emang satu. Dan aku pun juga seperti itu, guys. Aku nggak pernah melihat orang itu nikah punya dua istri biasanya itu satunya udah meninggal biasanya. Jadi mereka memutuskan untuk menikah lagi. Itu bukan poligami. Iya, bukan poligami. Makanya itu bukan poligami. Tapi seringkali aku kenal sama orang tuh seperti itu, bukan yang emang udah punya dua istri, apalagi yang muda-muda ya. Saya tuh nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Terus kemudian hal yang ingin aku tanyakan kepada Titin, ini pun juga udah ada di video yang viral itu, bahwasannya poligami itu, Tin, boleh-boleh aja karena itu menjadi salah satu hal yang wajar ketika suami itu minta ke istri, karena istri harus nurut gitu loh. Menurut kamu definisi nurut ini harus kayak gimana sih? Kalau aku sendiri ya kayak kurang setuju gitu.
bukan berarti apa yang diharapkan, apa yang diperintahkan oleh suami itu salah atau benar. Gini, memang kita itu harus ngikutin apa yang diminta suami. Tapi harus ditimbang apakah itu baik ataukah tidak. Dan kita juga berhak menolak kalau itu nggak baik. Masa suami minta kita untuk jual ganja, apakah diikutin? Nggak, itu kan salah gitu loh. Nah itu mungkin nggak setujuku di situ. Kita harus mempertimbangkan dulu kan baik buruknya itu gimana. Karena kemarin juga pada saat aku nonton videonya itu juga sempat agak gimana ya, saya ketika pas beliau bilang bahwasanya aku nggak minta izin gitu loh sama istri, bahwasanya karena ya basically istri harus nurut sama suami, jadi keputusan mutlak ada di saya. Nah itu jujur aku langsung kayak agak aneh gitu. Karena gini sih Tin, menurut aku kalau kita udah berumah tangga ya, bahwasanya kan keputusan apapun yang diambil itu kan nanti berdampak di kedua belah pihak gitu loh, enggak cuma satu. So that's why menurut aku agak aneh banget semisal kalau satu pihak aja gitu loh yang ngambil keputusan, apalagi tentang nikah lagi ya, saya itu kan keputusan yang sangat besar gitu loh. Nah menurut aku itu kayak aneh banget kalau semisal definisi nurut itu disalahartikan boleh juga untuk nikah lagi, ya nggak sih Tin? Kalau aku sih setuju banget sih. Maksudnya setuju sih sama opininya kamu ya. Karena emang aneh banget. Karena nurut loh Tin. Harus sih Mas. Iya boleh. Makasih Mas. Oke, kita lanjut aja. Kemudian tadi juga sempat kita kalau ngomongin nurut ya Tin. Aku pun juga mikirnya gini sih Tin. Kadang kan nurut sama suami itu kan emang sering kali kita dibilang itu adalah cara untuk mendapatkan pahala, ya nggak sih Tin? Pahala gitu loh. Tapi menurut aku guys, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika kamu misal nih suami kalian tiba-tiba nikah lagi gitu kan dengan alasan ya kamu harus nurut dan ini adalah salah satu cara biar kamu dapat pahala. Apakah cari pahala itu harus tersakiti gitu loh Tin? Paham nggak sih? Aneh nggak sih? Jalan untuk mencari pahala itu banyak. Iya benar. Gitu loh. Nggak harus dengan poligami. Iya. Kalaupun suami ingin poligami, maksud dan tujuannya itu apa? Iya benar. Kalau maksud dan tujuannya hanya untuk nafsu, memuaskan syahwatnya, nafsunya, itu salah kalau menurutku. Iya benar. Kalau memang ada tujuan lain di balik itu yang ada kebaikan, seperti orangnya itu kakaknya meninggal. Terus istrinya ini dan punya masih anak kecil, nah itu ditolong dijadikan istri kedua itu, dan ketika istrinya mengiyakan ikhlas lillahi ta'ala ya itu sih ya gimana ya? Tapi kalau dari aku enggak lah Tin, karena definisi ngebantu tuh nggak harus dinikahi nggak sih? Bener, kan mungkin dikasih duit, dikasih apa, anaknya dikasih beasiswa juga bisa nggak sih Tin? Menjaga tapi tidak menikahinya. Kita ralat gak sih? Kita ralat gak sih? Mungkin karena menurut aku kayak gini ya guys, kalaupun ada alibi bahwasanya kita poligami ataupun melakukan poligami untuk menolong, itu menurut aku juga kenapa harus dengan poligami gak sih Tin? Itu menurut aku aneh banget sih guys. Jadi kayak harus benar-benar diperhatikan bahwasanya kita kalau mau nolong orang itu juga ada opsi yang lebih baik daripada untuk poligami. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi kita kembali lagi yang ke topik awal, masalah untuk teman-teman misal nih, dipaksa untuk poligami tapi alibinya adalah karena kamu dapat pahala. Menurut aku guys, ini agak aneh aja. Kenapa kalau kamu mau dapat pahala, kenapa harus tersakiti gitu loh? Paham nggak sih? Banyak banget cara untuk kalian dapat pahala. Kalian kayak serve suami kalian dengan baik ataupun kayak ngerawat anak kalian dengan baik. Itu menurut aku juga salah satu cara untuk dapetin pahala nggak sih? Nggak harus kamu merelakan hati kamu terpecah kepada orang lain. Kalau kata orang itu surga yang tak dirindukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya sih, tapi memang aku kemarin nonton videonya itu emang kesel loh Tin, karena banyak banget statement-statement yang menurut aku kayak kontra banget, kayak aneh banget kayak gitu. Itu sih yang menurut aku kayak perlu digarisbawahi ya. Kemudian juga ada yang perlu kita bahas lagi Tin, karena kemarin juga sempet dirame juga bahwasanya kalau poligami itu guys, persoalannya itu nggak cuman masalah harta Tin, or simply nggak harus mapan kok gitu. Jadi kamu kalau orangnya sederhana ataupun biasa aja penghasilannya masih pas-pasan, kalau mau poligami boleh as long as cara mengatur rumah tangganya bener. Menurut kamu Tin? Enggak setuju sama sekali. Itu nanti ke depannya ini ya. Benar. Itu bakalan jadi PR buat negara kita. Membludak.
Iya Soalnya benar. sekarang aja ya, yang dimana poligami itu nggak marak, itu pertumbuhan penduduk itu meningkat. Iya benar. Sedangkan lahan kita semakin sempit. Iya benar. Otomatis kan banyak orang yang nggak punya tempat buat tinggal. Itu akan jadi PR buat keluarga. Kita nggak ngomongin agama loh ya. Iya. Di sisi lain, di sisi buat di pemerintahan kan, pasti berdampak seperti itu sih. Kalaupun itu di pemerintahan ya, tapi sebenarnya kalau di scope yang lebih sempit ya Tin, mungkin dari rumah tangganya aja. Menurut aku kalau nggak mapan ataupun masih belum Stabil lah stabil secara ekonomi, kemudian memutuskan untuk menikah lagi ataupun poligami, itu juga bahaya banget gak sih Tin? Banyak hal yang harus dikorbankan, banyak pihak yang menjadi korban. Anak. Iya benar. Ketika kebutuhan untuk kalian satu keluarga satu pasang aja, hasil yang kalian dapatkan tidak mumpuni, tidak mencukupi, apalagi buat dua keluarga atau dua pasang yang mana dari anak juga jumlahnya semakin banyak. Kebutuhan, pendidikan dan lain-lain itu kan butuh biaya. Ketika ekonomi belum stabil, bagaimana? Apakah anak-anak ini itu dikorbankan? Sedangkan pendidikan ini penting untuk kedepannya, itu penting. Karena aku kemarin juga pas nonton videonya itu sempet takut sih Tin. Ketika beliau ngomong kayak gitu, aku takutnya adalah orang-orang yang mungkin sekarang tidak punya ekonomi yang stabil akan memberanikan diri gitu loh Tin, untuk punya istri lebih dari satu misal, ataupun berani untuk hidup sangat-sangat sederhana, sangat kurang hanya untuk punya dua istri kayak gitu. Menurut aku itu salah banget ya guys. Bahwasanya meskipun kamu kaya meskipun kamu miskin, menurut aku itu nggak bisa jadi validasi kalau kamu boleh poligami. Paham nggak sih Tin? Itu menurut aku aneh banget. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya kalau ngomong finansial itu nggak penting, kita sebagai milenial merasa bahwa finansial itu penting. Saving itu penting. Nggak bisa dipungkiri kalau uang itu kita butuh gitu loh. Ngomong bahagia itu nggak butuh uang. Tapi kamu cara mendapatkan kebahagiaan itu perlu uang. Ya kayak uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu loh. Simply apapun kebutuhan kalian, core masalah itu biasanya kembali ke uang. Jadi itu menurut aku perlu digarisbawahi lagi bahwasanya ekonomi yang stabil itu juga harus jadi pertimbangan ketika kalian menikah ya guys. Bukan untuk poligami, tapi menikah itu pun juga harus stabil kayak gitu. Nah kemudian ini Tin yang sangat kontroversi kemarin dan banyak yang sempat marah ataupun meluapkan emosinya, bahwasanya sempat beliau juga menceraikan istrinya karena menopause ataupun udah nggak produktif lah ya, istilahnya nggak bisa mempunyai momongan kayak gitu, diceraikan kemudian nikah lagi. Tin, kamu sebagai cewek ngedenger kayak gini gimana Tin? Ya ampun, miris banget sih sebenarnya. Sekarang berarti untuk menikah itu alasannya untuk berhubungan badan. Itu jadi seakan-akan perempuan ini itu jadi objek seksualitas gitu loh. Gimana menurut kamu? Aku pas denger itu emang agak kaget sih Tin. Maksud aku kayak gini sih, kenapa kok alasan itu menjadi alasan utama gitu loh. Untuk pertama menceraikan, kedua untuk menikah lagi. Paham gak sih? Seakan-akan kalau oke, berarti kamu kalau udah nggak bisa menghasilkan anak lagi ataupun mempunyai momongan lagi, berarti kamu dianggap nggak wanita yang sempurna gitu loh. Aneh gak sih Tin? Menurut aku itu nggak bisa jadi validasi yang why gitu loh. Aku nggak ngerti, sampai speechless banget ngomongnya. Kan aku nggak bisa percaya ya bahwasanya orang-orang kayak gini tuh ada gitu loh. Sakit banget gak sih? Iya, aku kan aku juga sebagai cewek gitu loh. Bahkan perempuan yang aktif, reproduksinya masih dalam artian haidnya lancar, itu pun aja ada kemungkinan tidak dapat memiliki momongan gitu loh. Apalagi yang menopause kayak ya ampun gitu loh. Iya itu udah parah sih menurut aku. Sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Iya aku juga sih. Itu menurutku alasannya benar-benar kayak di luar kepala aku. Oh iya. Harus diceraikan karena menopause. What do you think guys? Itu coba kalian komen deh dengan statement kayak gitu. Aku juga nggak ngerti itu kayak gimana. Kemudian kemarin juga aku sempat apa sih ikutin? Oh iya. sorry. Aku ada catatan ya guys di sini biar nggak lupa. Jadi kemarin aku juga sempat mendengar statement yang menurut aku juga sangat-sangat kontroversial. Iya, tapi ini yang paling sih Tin menurutku, yang paling dimana si reporternya ini bilang kalau seumpama anak bapak nanti
dipoligami sama orang nggak apa-apa atau gimana gitu kan? Dan jawabannya adalah boleh, malah kayaknya dianjurkan karena itu menjadi salah satu apa ya, bukti bakti gitu loh, bukti bakti orang tua anak, bahwasanya anak-anak itu mendukung kayak apa yang udah dilakukan sama bapaknya sekarang gitu loh. Iya, itu kayak ya aku sumpah nggak habis pikir. What do you think, Din? Aku sih ya kayak gimana ya, setiap orang punya haknya masing-masing gitu loh. Ketika tidak mau jadi nomor 2, dikeduakan, itu juga hak pribadi kan, kita bisa menolak gitu. Dan kasihan banget gak sih, Tin? Seakan-akan kayak di umur mereka yang sekarang itu udah kayak di brainwash bahwasanya ya udah kalau kamu nanti nggak bisa jadi yang pertama, it's okay, kamu perjuangin aja karena kamu bisa jadi yang kedua gitu. Paham gak sih? Serem gak sih sama orang-orang yang kayak gitu? Makanya aku kayak oke, berarti bahwasanya ketika beliau memperbolehkan untuk poligami, ya seakan-akan kayak menanamkan gitu loh, Tin, dari awal kayak poligami it's okay gitu loh. Dengan pertimbangan aku nggak tahu anak-anak kecil itu paham apa enggak, tapi bahwasanya itu sangat kontroversial banget sih buat aku pribadi. Karena nggak bisa gitu loh, kamu dari kecil udah dapat pemahaman seperti itu gitu loh. Salah nggak sih, Tin? Nggak sih, aku setuju sama kamu sih. Soalnya ketika sudah dari kecil ditanamkan itu gimana ya? Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi. Iya benar-benar. Berarti udah, gitu loh. iya udah kayak jadi kayak ini banget gak, kayak amanat, kayak wasiat. Kesannya kayak wasiat banget Sebenarnya gitu. nggak apa-apa kalau dijadikan yang pertama ya nggak apa, itu pilihan dia gitu loh. Ketika dijadikan yang kedua itu bagus karena bisa melanjutkan perjuangan dari orang tuanya gitu. Tapi kembali lagi ke orangnya kan. Kayak seakan-akan kayak si anak-anak ini kayak nggak ada pilihan. Seakan-akan kayak it's okay kamu jadi yang kedua gitu loh. Itu aneh menurut aku. So kita move on aja topik ini karena kepala aku langsung pusing langsung kan kalau mendengarkan ini. Ya ampun, ya kayak udah speechless nggak bisa ngomong gitu loh. Terus yang selanjutnya ternyata poligami itu, Tin, ketika kita ngelihat videonya itu bahwasanya terjadi itu bisa karena perjodohan ataupun intervensi keluarga. Jadi kalau kamu mau menikah itu bukan karena kamu mau, tapi karena emang mungkin dipaksa ataupun karena rekomendasi dari keluarga. Nah menurut kamu, Tin, apakah menikah itu harus seperti itu sih? Sangat-sangat tidak seperti itu. Karena ini tuh yang menjalani pernikahan itu kita. Dalam artian ketika aku menikah, yang menikah aku dan pasanganku. Ketika kalian menikah, yang menikah kalian dan pasangan kalian, bukan keluarga kalian. Memang menikah itu tidak hanya menikahi pasangan, tapi juga menikahi keluarga. Dalam artian menikahi keluarga itu dekat dengan keluarga. Tapi yang menjalani ini semua itu kita sendiri. Jadi itu pilihan, iya kita menerima pernikahan atau tidak menerima pernikahan, itu pandangannya dari kita sendiri, pertimbangannya dari kita sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain. Karena kembali lagi yang menjalani kita, yang tahu rasanya kita gitu. Setuju sih sama Titin, karena bahwasanya kalau kita mau menikah seharusnya tuh kita yang megang nahkodanya gitu loh, jangan sampai orang lain. Karena kalau kamu emang belum siap, ya jangan dipaksa gitu loh, karena penyakitnya bakalan kamu rasain sendiri kayak gitu. Kalau kalian nggak mau dan kalian dipaksa, ya jangan mau. Kalian harus memperjuangkan pendapat kalian kalau kalian nggak setuju, karena yang menjalani ini kalian sendiri, bukan orang yang memaksa kalian. Terus sih, dan aku setuju sama Titin bahwasanya jangan sampai teman-teman oke menikah tapi dasarnya tuh emang nggak cinta gitu, tapi dasarnya emang kepaksa. Itu kayak wasting time, wasting apapun yang kalian punya sekarang itu, iya. Dan itu bakalan jadi penyakit serius untuk kalian sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau dijodohkan ini, kita ngomongin perjodohan ya, baik itu di luar itu istri pertama atau istri kedua, perjodohan itu kalau memang orangnya baik, dapat orang yang tepat, itu sama-sama diuntungkan. Ketika dapat salah satunya ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya, dirugikan. Dan kita ketika melakukan perjodohan itu tidak bisa mengenal pasangan ya? Tidak bisa mengenal pasangan dengan baik ya. Jadi kayak mulainya dari nol banget kayak gitu. Bukan berarti kita mendukung pacaran itu. Iya sih, iya benar-benar. Yaitu
perkenalan. Pokoknya jangan sampai, pokoknya inti dari omongan kita tadi adalah kalau kamu mau menikah jangan sampai kamu tuh dipaksa ataupun keputusannya itu dari orang lain, tapi make sure itu your own decision kayak gitu. Udah serap sama orangnya, udah tepat orangnya ini, ya udah gas gitu. Ya gas kayak gitu. Oke, next Tin. Kemarin juga ada salah satu Komnas Perempuan yang bilang bahwasannya poligami itu seharusnya tidak untuk di campaign ataupun seharusnya tidak untuk dikampanyekan ataupun mengajak orang disosialisasikan ataupun mengajak orang lain. What do you think? Aku pribadi setuju sama ini. Iya, aku juga setuju sekali sih. Soalnya menurut aku gini sih Tin, apalagi kalau kita ngomongin poligami ya itu menurut aku harusnya private. Ya nggak sih Tin? Harusnya private, kemudian kamu juga bener-bener pertimbangan dari keluarganya itu harus bener-bener bagus. Jadi bukan jadi inspirasi menurutku. Iya, Karena kalau semua teman-teman mikir ya kayak aku nonton video yang kemarin itu seakan-akan itu kayak jadi training loh Tin. Seakan-akan orang yang nggak siap, yang sebelumnya nggak ada kesiapan jadi disiapin untuk itu. Itu menurut aku sangat-sangat aneh dan aku kayak kok ada training kayak gini gitu loh menurut aku. Kenapa harus ada training harus berpoligami? Kenapa nggak yang jadi suami yang baik ataupun istri yang baik? Lebih spesifik seperti itu. Kenapa harus lebih ke membuka gitu loh untuk membuka peluang gitu. Nah itu aku juga sempet gitu, dan aku kemarin pas Komnasnya itu bilang hal tersebut aku setuju sih, ini bukan sesuatu yang perlu diiklankan seperti itu. Jadi ada yang disampaikan nggak? Aku sih dari awal sampai akhir sih nggak setuju sama poligami, intinya itu. Karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Betul. Dan menurut aku kayak sekali lagi poligami itu bukan gambaran yang kayak wedding atau kayak couple goals impian nggak sih Tin? Kayak merit goals gitu loh. Masa ada sih orang yang dari awal kayak aku mau deh jadi istri yang kedua gitu, aneh gak sih Tin? Gak ada merit goals yang kayak gitu loh. Jadi itu menurut aku no gitu ya guys. Oke. Dan kemarin ada juga salah satu statement yang menurut aku setuju banget bahwasanya praktik poligami itu esensinya di sini tuh seakan-akan emang cari keuntungan Tin. Menurutku tuh emang cari keuntungan. Statement yang disampaikan kenapa membuat orang bahagia ketika aku sendiri tidak bahagia, dalam artian dapat profitnya itu. Dan aku juga juga setuju banget bahwasanya di video itu bilang kalau poligami itu ataupun training yang disampaikan pada saat itu adalah kayak ngejual ngejual image bahwasanya pernikahan yang ideal tuh ketika kamu punya istri 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Dia tuh ngejual imajinasi itu seakan-akan kayak oke, kalau kamu mau ingin bahagia secara rumah tangga kamu bisa untuk dapetin istri lebih dari 1. Nah itu yang dijual dan dapetin profit. Nah itu yang aku kayak, dan itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Iya loh, itu buat biaya kehidupan untuk membiayai orang-orang loh. Laku ya mereka nggak bisa terpenuhi kebutuhannya. Iya deh, semakin banyak customer yang datang kayaknya ya semakin orangnya semakin malah praktek gitu, semakin nekat untuk menikah lagi mungkin someday kayak gitu. Jadi menurut aku kembali lagi ya teman-teman, kita sambil closing karena udah lama banget. Disclaimer lagi. Opini kita, barangkali ada pihak-pihak yang tersinggung, kami minta maaf, dan di sini kami tidak bertujuan untuk menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak. Di sini kita mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, opini kita tentang sesuatu yang sedang viral. Betul, dan bahwasanya apa yang kita sampaikan ini juga berdasarkan logika kita, dan teman-teman pun yang nonton kalau kalian juga agree ataupun setuju dengan apa yang kita sampaikan, kalian komen aja di bawah. Or kalau kalian emang disagree, kalian setuju sama poligami, mungkin kalian coba komen aja di bawah gitu loh, biar kita diskusi ya, kita diskusi bareng gitu loh. I think YouTube sekarang bukan cuma nonton aja tapi juga platform untuk diskusi, jadi biar kita juga dapat ilmu yang sama-sama bermanfaat buat kita semua. So I think that's all ya Tin, ngomongin poligami agak lapar ya saya setelah ini karena kayak ngomongin berat banget gitu, dan aku ketika nonton itu juga agak setelah itu pusing gemes pusing gitu. Terus kayak kok gini gitu loh. Gitu dong. Dan kayaknya aku langsung pengen kontak Titin dan langsung buat video ini karena aku rasa video ini bakalan menarik untuk di-upload kayak gitu. So guys, that's all my video and have a nice day everyone. And if you have topik ya yang mau kita bahas, coba komen di bawah biar kita juga bikin video next time dengan topik yang kalian sarankan. Bye bye guys. Bye-bye.